Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Sains Kontemporer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Ageng Sri Rejeki Modeong sebagai moderator, dan di sini ada 4 teman saya. Yang pertama, Putri Handayani Kandolo, Hardianti Eman Sengkona, Hardianti Mamonto, Tri Hulandari Paputungan. Terima kasih kepada dosen bidang studi Agama dan Sains Bapak Syamsul Bahri Mamonto, SPD, MPD, yang sudah memberikan tugas kepada kami. Selanjutnya, yang akan mempresentasikan tugas kami adalah Bunda Tri Hulandari Mamonto. Kepada Bunda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hulandari Mamonto. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Ilmu Pengetahuan Sains dan Kontemporer. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli dan secara umum, ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam manusia. Kemudian, macam-macam pengetahuan. Berdasarkan sumber filsafat yang dianggap sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Natural sciences atau ilmu-ilmu alamiah. 2. Social sciences atau ilmu-ilmu sosial. 3. Humanities atau ilmu-ilmu budaya. Hubungan antara 4 macam pengetahuan. 4 macam yang dimaksud ialah 1. Hubungan antara pengetahuan tahu bahwa dan pengetahuan tahu bagaimana. 2. Hubungan antara pengetahuan tahu bahwa dan pengetahuan tahu akan. 3. Hubungan antara pengetahuan tahu bagaimana dan pengetahuan tahu akan. 4. Hubungan antara pengetahuan tahu mengapa dan ketiga jenis pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Delianggi, sesuatu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Sebagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan untuk mempunyai hubungan, ketergantungan, dan teratur. Yang ketiga, objektif. Berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok persoalannya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami sebagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang kelima, verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Kemudian, skeptisisme. Skeptisisme ialah pemahaman yang memandang sesuatu dengan rasa kurang percaya atau ragu-ragu terhadap sesuatu sehingga dapat menimbulkan pertanyaan dan perlu membuktikan yang benar-benar konkret, menyodorkan fakta dan suatu kepastian yang seakurat mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian yang tak tergoyahkan. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kami pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bunda Triwulandari Mamonto yang sudah memaparkan tugas kami. Baiklah, kami akan memasuki sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hardianti Eman Sengkona. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa penyebab munculnya sejarah kontemporer dunia. Yang kedua, apa yang menjadi landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kapan zaman kontemporer terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Mamonto akan menjawab pertanyaan dari Bunda Hardianti Eman Sengkona. Jawaban dari pertanyaan pertama, penyebabnya sendiri dipicu oleh beberapa hal, antara lain kontroversi bahasa, kesenjangan sosial, perbedaan politik, perbedaan ideologi, hingga perbedaan budaya. Jawaban dari pertanyaan kedua, ilmu pengetahuan berkembang dalam rangka memperoleh kebenaran yang bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan berlandasan 3 hal, yaitu apa atau antologi, bagaimana epistemologi, serta untuk apa aksiologi. Jawaban pertanyaan nomor 3, zaman ini bermula dari abad ke-20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Haniani Kandolo akan membacakan kesimpulan dari masalah yang telah kami buat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai main poin dari makalah ini, yakni sebagai berikut. 1. Cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu. Karena ilmu hanya terbatas pada persoalan yang empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris dan non-empiris. 2. Sejarah perkembangan filsafat. Ilmu sejalan dengan perkembangan filsafat. 3. Filsafat kontemporer merupakan filsafat yang terjadi pada masa kekinian atau sedang terjadi pada saat ini, yang terkait dengan aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai dengan zaman sekarang. 4. Setelah modern atau pasca Immanuel Kant, muncul aliran-aliran filsafat kontemporer, diantaranya tipologi strukturalisme, tipologi poststrukturalisme, tipologi postmarxisme. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.